Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi berjamaah dan bersama-sama mengikuti Mustaqim Masjid Al-Amin, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ibnu Al-Yasin, yaitu tafsir Al-Quran sampai di ayat 144 insyaallah. Sebelum kita mulai majelis taklim seperti biasa, kita baca Al-Fatihah, kita khususkan untuk ibu kita, guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan orang tua kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang walafiat, kesehatan yang masih juga kesehatan, diberikan ketaatan, dan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan usahanya, diberikan berkuasa kepada dunia. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, yang sekalian, kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Kita mendapatkan syafaat yang berjamaah, syafaat Nabi Muhammad SAW yang diiringi oleh syafaat dan kebenaran berbagai masalah. Kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, al-muhtaramin, para asatidzah yang saya hormati, segenap pengurus, para sepuh, para remaja, para ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kajian kita tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-44 ya. Ayat ke-44. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك
laka minal ilm innaka idzan laminadh dhalimin. Ayo, diterjemahkan, baca. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Al-Baqarah ayat 144. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. 145. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman. Terima kasih. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Taqallub itu bolak-balik ya. Taqallub berbolak-balik. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebentar-bentar melihat ke langit, sebentar-bentar mengadahkan tangan menghadap ke langit. Nah, apa sih sungguhnya dalam ayat yang baru saja kita baca? Ini termasuk sejarah perjalanan dakwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa perubahan, perubahan syariat, perubahan ajaran dari ajaran-ajaran yang sebelumnya. Jadi syariat ini Allah turunkan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Itu syariat. Jadi setiap nabi, para rasul itu mesti membawa syariat, dan syariat dari setiap rasul itu pasti berbeda. Tapi dalam atau kecuali dalam masalah akidah, yang tidak berubah itu masalah akidah, masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah, tentang kebesaran Allah. Dan semua para nabi dan para rasul ajakannya satu, intinya adalah u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Nabi Adam juga mengajak untuk orang sujud kepada Allah. Nabi Nuh juga mengajak orang supaya sujud kepada Allah. Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua para nabi, para rasul ajakannya satu adalah sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Karena yang menciptakan kamu itulah yang paling pantas, yang paling pantas untuk kita sembah, karena berarti dialah segala-galanya. Karena Allah bukan cuma menciptakan kita, tapi juga memberikan segala-galanya kepada kita. Jadi jangan sampai salah alamat. Dan ini misi, tugas dari setiap para rasul sejak Nabi Adam, dan harus terus ada sampai hari kiamat itu, ya kan?
Ini panji adalah kalimat la ilaha illallah. Ini yang nggak berubah. Nggak berubah itu. Jadi tidak boleh berubah, ya. Tapi yang kaitannya dengan syariat, aturan-aturan hukum, undang-undang hukum itu yang berbeda-beda, kan? Pancasila berubah enggak? Enggak kan? Undang-undang dasar 45 berubah apa enggak? Nah, ini yang enggak boleh berubah, ya. Tapi mungkin tafsirannya nanti bisa disesuaikan dengan keadaan. Zaman Orde Baru, zaman Orde Lama, aturan undang-undang itu kadang beda dengan undang-undang Orde Baru. Orde Lama kan lain, zamannya Pak Karno. Begitu Orde Baru tumbang, kemudian datang lagi apa? Era reformasi, ya kan? Reformasi berubah lagi. Kalau dulu sebelumnya bahwa syarat jadi presiden Republik Indonesia itu harus pribumi, ya kan? Harus pribu muslim. Tapi begitu reformasi berubah, berarti orang Cina juga boleh, gitu. Itu namanya berubah undang-undang. Begitu juga syariat, ya. Syariat itu tentu berubah-ubah. Zamannya Nabi Adam, syariatnya beda. Satu contoh, bahwa Nabi Adam itu mengawinkan anaknya dengan anaknya juga. Kan begitu kan? Betul enggak? Karena memang belum banyak orang mau dikawinin sama kambing, kan begitu kan? Enggak kan, gitu kan? Dikawinin sama anaknya sendiri. Tapi yang berbeda cuma yang beda apa? Masa lahirnya, ya kan? Pamannya Qabil itu lahir duluan kan dengan kembarannya perempuan. Habis Qabil lahir, kemudian Habil dengan kembarannya. Nah, kembarannya Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil. Habil dikawinkan dengan kakaknya sendiri, yaitu adiknya Qabil, disilang, gitu kan? Cuma beda waktu aja. Maklum nggak ada orang kan, gitu kan? Syariatnya Nabi Nuh juga beda. Begitu juga syariat Nabi Ibrahim. Terus setiap nabi itu punya syariat sendiri. Walikul min ja'alna likul min minkum min syir'atan wa minhaja. Kami masing-masing berikan sistem dan syariat. Nah, jadi beda-beda ini. Puncaknya adalah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu bukan diutus untuk orang Arab saja, bukan untuk satu golongan, bukan untuk kabilah tertentu atau bukan etnis tertentu, tidak. Tapi adalah rahmatan lil, mencakup seluruh manusia, bahkan juga bangsa jin dan juga makhluk-makhluk yang lain. Ini paripurna, kan begitu kan? Tapi ternyata umat terdahulu seperti orang Yahudi, mereka enggak nerima perubahan ini. Begitu ada peraturan baru, enggak nerima, kan begitu kan? Padahal Nabi Muhammad SAW hadir berarti menghapuskan syariat-syariat sebelumnya, dihapuskan tuh syariat, ya kan? Dengan digantikan syariat al-Muhammadiyah. Sekali lagi bahwa terutama orang-orang Yahudi enggak nerima perubahan ketetapan hukum ini. Mereka tetap ingin berpegang terhadap hukum ataupun ajaran yang pernah diturunkan Nabi Musa. Alasannya, padahal nabinya sendiri juga ditentang, bahkan juga banyak yang dibunuh oleh orang Yahudi, kan begitu kan? Jadi sulit untuk menerima perubahan. Itulah watak manusia. Dulu 32 tahun Pak Harto berkuasa, susah
berubah, sudah status quo, betul kan? Wow, pokoknya banyak korban itu, betul? Begitu reformasi, sekarang amburadul nggak keruanan, ada perubahan-perubahan yang lain juga nggak mudah ternyata. Begitulah orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, untuk merubah itu kayaknya susah, betul nggak? Udah kadang cinta masih Zainab susah, padahal ada si Hindu yang lebih cakep, nggak mau aja. Itulah manusia, kokoh aja, ya kan? Pokoknya inna wajadna aba'ana, kami telah mendapatkan dulu kakek nenek kami itu begini, kami sudah nggak butuh lagi. Itu susah menerima perubahan. Termasuk yang sulit atau yang tidak diterima oleh orang Yahudi, berubahnya kiblat. Nah ini nih ceritanya, ya kan? Jadi orang-orang Yahudi, annal yahud kanu yaqulun yukhalifuna fi dina wa yatba'u qiblatana walau la dinuna alladhi lam yudri aina yastaqbilul qiblah. Laula dinuna lam yadri aina yastaqbilul qiblata. Orang Yahudi dulu mengatakan begini, yukhalifuna fi dinina, Muhammad itu berbeda dengan agama kita, menyalahi agama kita, aturan kita. Tapi dia mengikuti kiblat kita, kiblat ke Baitul Maqdis. Laula dinuna, kalau bukan karena agama kita ini, kata orang Yahudi, lam yadri aina yastaqbilul qiblah. Orang Yahudi Nabi itu atau Muhammad itu nggak bakal tahu kemana menghadap kiblat itu. Jadi kalau urusan agamanya, hukumnya dia berbeda. Tapi kalau giliran kiblat yang ikut-ikutan. Coba kalau bukan karena kita nggak tahu kiblatnya kemana. Fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qiblatahum, maka Rasulullah itu lama-lama tidak suka menghadap kiblat kemana nih? Ke Baitul Maqdis. Karena apa? Dibully. Orang Yahudi itu nyinyir benar, menghina. Ya, ini berarti diragukan kenabiannya. Sampailah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan yaitu Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, wadittu law anna Allah sarafani an qiblatil yahud ila ghairiha. Aku suka seandainya Allah itu merubah kiblatku kepada kiblat yang lain. Jadi Rasulullah itu mulai ingin supaya kiblatnya dirubah. Jadi ini sesungguhnya terjadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ya kan begini nih. Ini saya dulu pernah menyampaikan peristiwa yang terjadi pada nisfu Sya'ban. Iya kan? Pada nisfu kita taunya nisfu Sya'ban itu baca Yasin 3 kali. Yasin pertama minta supaya panjang umur, ya kan? Yang Yasin yang kedua kita minta rezeki yang luas, yang halal, ya kan? Yang ketiga supaya ditetapkan iman Islam. Begitu kan taunya kan? Tapi sesungguhnya pada pertengahan nisfu Sya'ban itu ada peristiwa besar. Nah, ini berubahnya arah kiblat. Jadi arah kiblat itu berubah pada kapan? Nisfu Sya'ban. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, selama 1 tahun setengah, sekitar 18 bulan, Rasulullah selalu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, berarti menghadap ke utara. Ini utara mana nih? Sono ya, supaya paham ini. Nah, saya udah berkali-kali, nggak apa-apa. Katakanlah umpamanya Madinah, apa namanya? Ini Madinah, ya. Ini Madinah. Di sini Rasulullah itu berpindah dari Mekah ke mana nih?
ke Madinah, ke utara. Betul? Setelah 1,5 tahun atau selama 1,5 tahun Rasulullah itu dibully terus. Yang tadi punya, coba lihat, kalau seandainya bukan karena agama kami, dia nggak tahu kalau sholat menghadap mana dia. Jadi Rasulullah itu sejak awal diwajibkannya sholat itu menghadap ya memang ke Baitul Maqdis. Di sini Rasulullah ketika masih di Mekah, di sana Madinah, di sana apa namanya, Baitul Maqdis. Di sini Madinah. Jadi umpamanya gini nih, katakanlah ini apa nih? Ini Mekah ya. Ini Mekah, ini Madinah, ini Baitul Maqdis, kan gitu kan? Jadi Rasul SAW itu kalau sholat sejak atau di Makkah itu kalau sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Rasul SAW kalau memang cinta kepada Ka'bah, dia sholatnya itu di sini, nggak di sini atau nggak di sini. Jadi sini menghadap apa? Baitul Maqdis, sekaligus juga menghadap Ka'bah. Dapat semuanya itu, ya kan? Begitu pindah ke Madinah, di sini Rasulullah kalau sholat menghadap mana nih? Baitul Maqdis kan? Berarti posisi Mekah itu ada di mana? Ada di belakang, dipantatin begini nih. Nah, Rasulullah turiskan gelisah, masa Ka'bah dipantatin, ya kan? Satu itu. Ditambah lagi orang Yahudi yang terus saja membuli, mencaci, mengolok-olok pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat aja tuh Nabi nggak tahu dia kiblatnya kemana, itu ngikut-ikutan aja. Akhirnya Rasulullah bentar-bentar lihat ke atas, ya Allah kapan sih dirubah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Itu tuh, ya kan? Kata Allah, kami tahu bahwa engkau sebentar-bentar itu mengadakan tangan ke langit, bentar-bentar lihat ke langit. Maksudnya apa? Bentar-bentar lalu berdoa, kapan sih kiblat itu mau dirubah? Jadi di sini pertama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta kepada Allah agar kiblat itu berubah. Ternyata enggak sekali dua kali minta, bolak-balik. Ntar besok minta lagi, besok lagi minta lagi. Rasulullah itu enggak bosan-bosan angkat tangan. Jadi tidak mesti bahwa doa Rasulullah sekarang minta, sekarang dikabulkan. Enggak. Itu Nabi Muhammad loh. Ini lagi kisah nyata nih kan. Tapi ini contoh. Ini adalah ada uswah. Artinya kita ini kalau minta itu jangan sekali. Ya kan? Jangan sekali, belagu banget loh. Ya kan? Nabi aja minta sekali, nggak langsung, kan 2 kali, 3 kali, terus 1,5 tahun bayangin. Kita yang Nabi bukan, Rasul bukan, Nabi palsu juga bukan. Mintanya begitu doa, sekarang doa, besok harus dikabulkan. Itu kan kita kan modelnya kan, betul nggak? Jangan begitu, maksudnya, jangan begitu. Kadang-kadang disalahin ustadznya lagi. Dia datang, Pak Ustadz, saya punya hajat begini, tolong doakan begini. Ustadz dikasih amplop kan, terima aja kan, gitu kan. Suruh doa, sampai seminggu nggak dikabulin, sebulan nggak dikabulin lagi, 2 bulan. Ustadz itu payah itu kan, gitu kan, begitu. Ustadznya dipayah-payahin, itu kasihan banget. Ini memang ini realitas dalam hidup kita. Orang yang paham nggak begitu. Justru ketika kita angkat tangan, ini para aulia, orang-orang soleh, justru ketika dia minta kepada Allah, sekarang minta, sekarang dikabulkan, itu takut dia. Jangan-jangan dia memang sedang diulur, ya kan? Justru malah seneng. Berdoa sekarang nggak dikabulkan, alhamdulillah nggak dikabul. Kalau dikabulin ntar saya merasa begini-begini, besok lagi. Karena apa? Dengan mengangkat tangan walaupun tidak dikabulkan, itu pun sudah ibadah yang besar nih mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, khairul ibadati intidharul faraj. Sebaik-baik ibadah itu menunggu kapan diberikan oleh Allah itu. Kok
belum juga ya Allah, kalau gitu kan nunggu nih. Khairul ibadati intidharul faraj. Sebaik-baik ibadah itu menunggu akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita begini sudah minta kok belum dikasih juga. Kita tungguin masih juga belum juga. Nunggunya itu adalah sebaik-baik ibadah. Jadi kalau kita ini paham begini enak. Enggak gampang frustasi. Gara-gara begini kadang-kadang akhirnya apa? Dukun bertindak. Cinta ditolak, dukun bertindak, kan begitu kan. Nah ini nih, disitulah akhir bersekutu dengan setan, kan begitu kan. Kadang nggak sabar. Nah jadi ujung ayat tadi, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami tahu bahwa engkau sebentar-bentar angkat tangan. Kami tahu bahwa hamba-hambaku, umatku, ya kan, hamba-hambaku bara angkat tangan. Tahu bukan nggak tahu, tahu bener. Cuma memang Allah uji pada dia. Ada saat dimana pas untuk dia. Betul nggak, Bu? Bisa jadi kalau kita sekarang minta kita diberikan, bisa jadi bahwa ternyata yang kita minta itu kurang baik. Betul? Coba anak kita umur baru kelas 3-4 SD, kepada ibunya nangis terus, Bu, pokoknya beli motor aja belum. Nangis, betul nggak? Dikasih sama ibunya, bagus apa nggak itu? Bagus nggak? Belum tentu kan. Begitu dia dikasih motor, namanya anak baru naik motor, anak muda, tahu sendiri, asyabab qitatun minal junun. Anak muda itu setengah daripada penyakit gila, kan begitu kan. Naik motor juga sudah gak keruanan. Aduh, dia lewat, dia masuk, ada konten dimasukin motornya ke dalamnya gitu, luar biasa. Mamanya begitu. Berarti ternyata ketika ibu mengabulkan itu belum tentu baik. Allah sayang, oleh karena ketika kita minta, bisa jadi bahwa Allah akan memilihkan waktu yang terbaik. Begitu. Itulah orang yang beriman. Jadi ini nih, ya. Jadi nggak usah kecewa bahwa sekali kita berdoa, kita sudah mendapat pahala sambil menunggu, dapat pahala lagi. Bisa jadi mungkin pahala sholat kita nggak banyak, pahala puasa nggak banyak, pahala nungguin kapan dikabulkan itu yang banyak di situ. Nah, itu nih orang jarang sholat, kayaknya sholatnya nggak apa namanya itu, nggak sampai target nih, ya kan? Nih orang zikirnya nggak sampai target nih, targetnya kan sekian harusnya, tapi males jadi nggak sampai. Udah kasih doanya mau lama dikabulkan nih, rupanya untuk mencapai target dapat pahala itu sama begitu, sama aja berkira. Ya, paham ini ya kan? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Baru 1 tahun setengah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, sungguh kami nanti akan alihkan wajahmu kepada kiblat yang kamu sukai. Ya kan, berita itu. Jadi pas tanggal 15 Sya'ban, ya kan, ketika di Madinah bertepatan dengan waktu salat zuhur, itu di Masjid Qiblatain. Bu, tahu Masjid Qiblatain enggak? Yang pernah umroh insya Allah udah tahu, ya kan? Masjid Qiblatain itu masjid 2 kiblat. Biasanya kita kalau di Madinah itu berziarah ke sana. Masjid 2 kiblat artinya apa? Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghadap kiblat, itu Rasulullah dalam sholat duhur, tidak salah, sholat duhur baru dapat 2 rakaat. Lalu Jibril turun, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lagi sholat, baru 2 rakaat, ya. Hadapkan wajahmu sekarang juga ke Masjidil Haram. Langsung Rasulullah muter itu kan, ya, muter. Tadinya menghadap, katakanlah sana menghadap apa? Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis ke utara, sementara Ka'bah itu ke selatan, dia muter balik. Imamnya yang jalan ke sini. Kalau makmumnya kamu tinggal, ya, balik kanan atau balik apa?
ya kan? Gerak tinggal begitu aja kan, tinggal ngebalikin badannya aja, imamnya yang jalan luyur. Jadi Nabi Muhammad itu dari sono, ujung sono, kemudian berjalan, yaitu di posisi sebelah selatan. Kemudian rakaat ketiga, rakaat keempat menghadap Masjidil Haram. Jadi satu solat, dua apa? Dua kiblat, dua arah kiblat. Separohnya menghadap ke Baitul Maqdis, separohnya menghadap apa? Masjidil Haram. Maka masjid itu disebut namanya Masjid Qiblatain. Paham? Jadi tengah-tengah. Fala luwalliyannaka qiblatan tardoha. Tadi sebelumnya kan, kami pasti akan mengalihkan wajahmu, mengalihkan pada kiblat kepada yang kamu sukai. Berarti ketika Allah mulai mengabulkan, itulah pilihan Allah yang terbaik, ya kan? Asalkan kita jangan macam-macam, asal terus ikhlas, biar oh ini rupanya. Kadang begini, kita udah doa tahun ini udah lupa nih, doa begini kayak Allah mudah-mudahan gua punya bini baru, lagi umpamanya gitu, ya kan? Balik kawin lagi kayak begini, udah nggak betah yang ini. Nangis. Rupanya istrinya juga orang tukang sholat juga. Mudah-mudahan suami saya nggak kawin lagi. Perang doa tuh, ya kan? Perang doa. Perang doa. 1 tahun ke 2 tahun doanya begitu melulu. Umpama ini umpama, ya kalau benar sih nggak apa-apa. Umpama, jadi umpama begitu. Ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun enggak juga dikabulkan. Istrinya meninggal. Kawin lagi apa enggak? Itu berarti bagus begitu. Coba kalau seandainya begitu dia doa minta kawin lagi, nah istrinya berantem, nggak repot urusannya kan, begitu kan? Umpama di satu contoh aja, satu contoh. Jadi bahwa Allah akan memberikan kiblatan tardoha, pasti apa, Allah akan memberikan sesuatu yang kamu sukai, yang terbit itu. Itulah husnudzon. Sudah kita dikabulkan, iman kita utuh, semakin mantap, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah surah apa itu awal surah ayat 144, ya kan? Setelah Rasulullah diperintahkan fawal wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kamu berada hendaklah kamu sekalian wahai umat Nabi Muhammad SAW, dimanapun kamu berada, supaya kamu menghadap ke Masjidil Haram. Yang di Indonesia menghadap ke Masjidil Haram, yang di Amerika menghadap ke Masjidil Haram, dari Amerika menghadap ke Masjidil Haram berarti menghadap ke timur, kan begitu kan? Kita orang Indonesia ketika menghadap Masjidil Haram, kita menghadap barat. Jadi bukan masalah barat maupun timurnya, tapi yang jelas bahwa arahnya itu benar, kan gitu kan? Artinya dimanapun kita berada, siapapun kita adanya, dalam posisi apapun, arah kita itu adalah satu, adalah kiblat. Itu adalah simbol keesaan Allah Subhanahu wa taala. Susah, ketika susah kita tetap menghadap pada Allah, ketika senang menghadap pada Allah, kan begitu kan? Ketika kita sudah lemah kita menghadap Allah, ketika kaya juga menghadap Allah. Jadi nggak pernah berubah. Jangan lupa tuh arah itu, ya kan begitu kan? Maka kita puncaknya yaitu ketika orang melaksanakan ibadah haji. Apa itu haji? Haji itu artinya menuju ke tempat di mana kita menghadap setiap kita sholat, menuju pada itu. Tapi Ka'bah itu bukan Tuhan. Ka'bah itu hanya tanda saja, patok saja, patok itu. Disitulah dasarnya apa kita ikutin? Dasarnya perintah Allah, selesai, jangan. Tapi kalau nggak ada patoknya kebingung, kan begitu kan? Yang sono mana ke sini, yang sono, repot urusannya. Kayak orang jahiliyah dulu kan, udah dia ngadepnya kemana? Patungnya ada di rumah, gimana ngadepnya ya? Udah kalau begitu, kalau kita umpamanya kata orang Arab, kalau saya pergi umpamanya ke Syam, bawa patung yang kecil, berangkat ke sono punya patung lagi di dalam rumah dia ini, di luar rumah patungnya, terus ngadep ke patung aja.
Coba repot kan begitu kan. Jadi kita dikasih gampang, sudah satu arah, ini patoknya. Itu yang harus kita tuju. Yang dituju sesungguhnya bukan patok itu, tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun kita, siapapun, dalam posisi apapun, di saat di atas, di bawah, hadaplah ke sana. Itu wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang lebih penting lagi, ini, ya kan? Kita ketika sholat berjamaah, kita semuanya menghadap mana? Ya. Ketika kita sholat di berjamaah menghadap kemana? Bu? Hadap kemana, Bu? Ke kiblat kan? Betul. Kita menghadap kemana? Apa yang kita hadapkan ke sana? Wajah kita. Saya tanya, hatinya menghadap kemana? Ah, itu, nah ini nih masalahnya. Hatinya menghadap kemana? Jadi supaya gampang diterimanya ini kan. Sudah, mukanya udah benar tuh, badannya udah benar, udah nggak ada yang salah. Oh, menghadap kiblat semua. Saya tanya, hatinya menghadap kemana? Nah, itu, ini yang harus ditanya, pertanyaan besar itu. Betul? Sekarang kita ini memang berjamaah, fisiknya kita ngadep semua bareng-bareng ke sono, tapi otaknya, pikiran kita, hatinya itu kemana-mana. Ada yang ngadep timur, ada yang lewat barat, ada yang ngadep selatan. Akhirnya pecah belah, gampang diadu. Itulah persoalan, ya kan? Paham ini? Jadi kalau kita bisa berjamaah, bukan cuma wajah kita yang menghadap kiblat, tapi pikiran kita, hati kita juga menghadap kiblat kepada Allah. Selesai urusannya. Karena apa? Dunia nggak ada urusannya, kecil. Kan begitu. Itu yang ditanamkan itu. Paham ini? Ya kan? Jangan seperti orang apa? Orang Yahudi, tapi kan innalladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mereka tahu itu benar nih yang begini nih. Tapi apa? Mereka nggak mau. Itulah satu perbuatan yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kiblat itu seperti itu. Jadi bukan kita harapkan, dan kita harus berusaha, bukan cuma badan kita yang menghadap kiblat, tapi pikiran kita menghadap kiblat, hati kita menghadap kiblat. Itulah sesungguhnya rahasia daripada kekuatan umat Islam itu sendiri. Karena sekarang itu gara-gara cuma beda partai, gara-gara beda apa? Mazhab, gara-gara beda, udah tinggalin semua, udah cuma ngadepnya sama kiblat, pikirannya yang carut marut nggak keruana. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita semuanya, amin ya rabbal. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat 145 belum saya uraikan ya, ayat 145 nya belum ya. Jadi wala in ataital ladzina utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatakana, itu rinciannya lagi nanti ya.